Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kali ini kita akan membahas materi dimensi 3 untuk kelas 12 dengan submateri jarak titik ke garis. Langkah menentukan jarak titik ke garis yaitu yang pertama, satu, silakan gambar atau letakkan titik dan garis yang diberikan oleh soal dan letakkan pada gambar atau letakkan pada bangun ruang yang telah diberikan. Nah, kemudian yang kedua, tarik garis tegak lurus dari titik ke garis, itu ya. Jadi tarik garis yang tegak lurus dari titik ke garis sehingga membentuk siku-siku. Pada garis tersebut. Nah, kemudian baru letakkan perhitungannya dengan jalan kita anggap semuanya adalah bangun segitiga sembarang. Jika persamaan segitiga sembarang yang kita buat, gitu ya. Nah, titiknya kita anggap di sini dan ini garisnya adalah A dan B. Saya beri nama titik A, di sini titik B, titik C. Jarak titik C ke garis AB, tarik tegak lurus terhadap garis AB. Kita anggap titiknya yang ada di garis AB adalah titik D. Maka persamaan untuk mencari garis CD atau jarak titik C ke garis AB kita sebut dengan CD. Nah, sekarang kita ambil persamaan. Karena jarak CD merupakan tinggi segitiga siku-siku yang sebelah kiri dan merupakan tinggi segitiga siku-siku sebelah kanan, maka dapat persamaan AC kuadrat kita kurangi dengan AD kuadrat, nilainya harus sama dengan BC kuadrat kita kurangi oleh BD kuadrat. Sehingga untuk segitiga sembarang diperoleh persamaan AC kuadrat dikurang AD kuadrat, nilainya harus sama dengan BC kuadrat dikurang BD kuadrat. Konsepnya mudah, yaitu sisi miring kuadrat dikurangi alas kuadrat sebelah kiri, nilainya harus sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi alas sebelah kanan dikuadratkan. Nilainya harus sama antara kiri dengan kanan. Nanti dapat persamaan. Mari kita ke nomor 1. Sebuah kubus ABCDFGH dengan rusuk 6 cm, jarak titik A ke garis EO, di mana O merupakan tengah dari alas. Dengan gambar bangun ruang ABCDFGH kubusnya sudah saya berikan gambar di bawah ini. Nah, sekarang titik O tengah alas. Titik O tengah alas itu artinya pertengahan diagonal AC dengan diagonal BD. Berikan tanda titik O pada perpotongan diagonal tersebut. Nah, sekarang jarak titik A ke garis EO. Kita gambar garis EO terlebih dahulu. Gitu ya. Nanti dapat segitiga A, E, dan O. Kemudian jarak titik A ke garis EO tersebut, andai garisnya kita lebih lengkapkan, jangan putus-putus. Nah, jarak titik A ke garis EO tarik tegak lurus sesuai dengan langkah yang sebelumnya, maka akan mendapatkan gambar segitiga siku-siku dengan titik siku-sikunya di A, O, kemudian E berada di sini ya. Tarik tegak lurus ke garis tersebut, anggap titik X di sini. Nah, dengan panjang rusuk AE-nya 6 cm. Kemudian panjang si AO setengah dari panjang AC. Nah, panjang AC sendiri sudah diketahui bahwa dia diagonal sisi ya. Nah, diagonal sisi
bisa ditentukan dengan jalan R akar 2. Maka diperoleh AC sama dengan rusuknya 6 akar 2. Nah, sedangkan panjang AO-nya sama dengan setengah dari AC, yaitu 6 akar 2. Maka diperoleh 3 akar 2. Nah, kalau sudah, sekarang kita ambil angka 3 akar 2 letakkan di AO. Sekarang panjang EO dulu kita cari. Panjang EO akar dari AE kuadrat ditambah AO kuadrat. Diperoleh AE-nya sudah ada sebesar 6 kuadrat ditambah 3 akar 2 pangkat 2. Akar dari 36 ditambah 9 dikali 2. Nanti dijumlahkan 54 jadi 3 akar 6. Gitu ya. Nah, jadi 36 ditambah 18 dapat 54. 54 dengan menggunakan bentuk akar merupakan perkalian 9 kali 6. Akar 93, akar 6 tinggal. Nah, sekarang dengan menggunakan sifat segitiga siku-siku di video sebelumnya mengatakan bahwa perkalian alas dengan tinggi segitiga, yaitu garis AO kita kalikan dengan garis AE, harus nilainya sama dengan alas yang miring OE kita kalikan dengan AX. Panjang AO-nya 3 akar 2 dengan AE-nya 6. Panjang OE atau EO sama, yaitu 3 akar 6. AX-nya yang dicari. Maka nilai AX bisa ditentukan dengan jalan 3 akar 2 dikali 6 dibagi 3 akar 6. Ini habis 3. Kita kalikan akar 6 per akar 6. Akar 6 kali akar 6 adalah 6. 6 dibagi 6 habis. Maka nilai AX-nya adalah akar dari 12 atau 2 akar 3. Nah, sekarang coba kita bahas dengan cara kedua, yaitu dengan menggunakan sifat segitiga sembarang yang barusan saya berikan tadi. Jarak dari titik A ke garis EO. Nah, mula-mula gambar garis EO-nya dulu. Tarik garis E ke O. Kemudian jarak titik A ke garis EO harus tegak lurus terhadap garis E ke O. Sehingga langkah pertama yang paling mudah, buat garisnya terlebih dahulu. Garis di sini soalnya adalah garis EO. Kita buat E dan O sembarang ya. Atau kalau saya naikkan agar muat, ini adalah garis E ke O. Nah, kemudian gambar titik jarak A ke garis EO, kita ambil sembarang, A-nya letakkan di atas. Dimana kalau ditarik tegak lurus, kita beri nama titik lain, misalkan M. Ini yang kita pinta, yaitu garis AM berapa. Karena jarak titik A ke garis EO harus tegak lurus dan diwakili oleh garis AM. Nah, kalau udah seperti ini udah mudah. Tinggal hubungkan garis dari titik A ke O dan dari titik A ke E. Panjang AE-nya sudah diketahui bahwa dia rusuk, maka besarnya 6. Nah, panjang AO dia nilainya setengah dari panjang AC. Diketahui bahwa nilai AC itu diagonal bidang. Diagonal bidang rumusnya adalah R akar 2. Maka diperoleh setengah dari rusuknya 6 dikali akar 2. Setengah kali 6, 3 dikali akar 2. Kalau sudah, sekarang kita cari panjang dari E ke O. Dari E ke O menggunakan sifat segitiga siku-siku, Pitagoras AE kuadrat ditambah AO kuadrat, maka diperoleh EO sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah dengan OA kuadrat. Nanti akan diperoleh 6 kuadrat ditambah OA atau AO adalah 3 akar 2. Kita kuadratan. Otomatis 36 ditambah 18 akar 54 dapat 3 akar 6. Nah, kalau panjang EO nya dapat 3 akar 6, maka lebih mudah kita misalkan di sini X, di sini menjadi 3 akar 6 dikurang X. Nah, sekarang panjang AO sudah ada sebesar 3 akar 2. Kita kerjakan dengan menggunakan persamaan. Persamaannya, sisi miring kuadrat sebelah kiri dikurangin sisi alas
sebelah kiri kita kuadratkan. Jadi 6 kuadrat kita kurangi dengan 3 akar 6 dikurang X kuadrat. Nilainya harus sama dengan sisi yang sebelah kanan miring kuadrat, yaitu 3 akar 2 dikuadratkan dikurang sisi alas yang sebelah kanan adalah X kuadrat. 6 kuadrat 36. Nah, ini menggunakan A min B kuadrat atau sifat khusus dari eksponen. 3 akar 6 dikuadratkan, kita kurangi 2 kali X kali 3 akar 6 ditambah X kuadrat. Nilainya harus sama dengan 3 kuadrat 9 kali 2 18 dikurang X kuadrat. Sehingga diperoleh 36 min. Ini menjadi 9 kali 6 54 min 6x akar 6 ditambah x kuadrat sama dengan 18 min x pangkat 2. Kita lepas kurungnya, 36 dikurang 54 min kali min jadi plus 6x akar 6 min kali plus jadi min x pangkat 2 sama dengan 18 min x pangkat 2. Ini kita habisin karena 0 nilainya. 36 kurang 54 min 18. Kalau langsung saya pindah ruas, jadinya 18 min 36 ditambah 54, hasilnya 36. Nah, sekarang coba saya tuliskan lagi. Hasil yang bawah adalah 6x akar 6 sama dengan 36. Ini kita hapus ya, supaya mempermudah melakukan hasil dari nilai x. Nah, kalau sudah, untuk nyari nilai X sendiri, 36 dibagi 6 akar 6. Kita kalikan akar 6 per akar 6. Nanti diperoleh 36 akar 6, kita bagi dengan 6 kali 6. 36 bagi 36, 1. Dapat nilai X-nya akar 6. Nah, kalau tadi nilai X-nya sudah dapat, maka untuk mencari panjang A ke M, kita gunakan sifat yang segitiga tadi. Saya gambarkan kembali, ini A, ini E, kemudian ini M. Nah, ini tadi AE nya 6, kemudian ini 3 akar 2, total seluruhnya adalah 3 akar 6, dimana ini X, ini 3 akar 6 min X tadi ya. Nah, cari AM nya, ini A ke O, AM yang di sini ya. Nah, cari AM-nya menggunakan segitiga siku-siku sebelah kanan cukup, yaitu tinggal dikurangi antara AO kuadrat dengan OM kuadrat. Lalu kita akarin dengan menggunakan Pitagoras karena jaraknya harus tegak lurus di sini. Maka akar dari AO-nya 3 akar 2 pangkat 2 dikurangi oleh X kuadrat. Akar dari 9 kali 2 dikurang X kuadrat. X-nya kita ganti dengan akar 6. Maka kalau kita kurangi 18 dengan 6, hasilnya dapat 12. 12 adalah 4 kali 3, maka nilai AM-nya adalah 2 akar 3. Jadi jarak dari A ke garis EO yang diwakili oleh AM sebesar 2 akar 3. Nanti hasilnya sama dengan yang menggunakan aturan segitiga siku-siku. Nah, untuk jarak titik ke bidang atau titik ke garis, untuk kasus submateri seperti ini lebih baik menggunakan segitiga sembarang karena berlaku untuk semua segitiga.